Selamat datang teman-teman praktikan 2020 di modul 1 stasiun Benchmark. Perkenalkan, saya Surya Agung Nugroho dari Asisten Laboratorium P3 Angkatan 2019. Dan saya Herlina Wati sebagai Asisten Laboratorium P3 dari Angkatan 2019. Sebelum kami melaksanakan praktikum, saya akan menjelaskan APD yang kami gunakan. Yang pertama ada wear pack, digunakan untuk melindungi tubuh saat bekerja. Lalu sarung tangan untuk melindungi tangan dari perkakas tangan, serta safety boot untuk melindungi kaki agar tidak kejatuhan benda kerja. Tak lupa kita juga memakai masker untuk melindungi kita semua dari penyebaran COVID-19 di era ini. Selanjutnya, pada modul 1 Benchmark ini yaitu adalah modul yang membahas tentang kegiatan kerja dari pembuatan bahan logam dengan perkakas tangan di meja kerja. Dalam stasiun ini kami akan menjelaskan mengenai pemrosesan benda kerja dari berupa lonjoran besi hingga berbentuk part yang siap untuk dirangkai menjadi kursi. Oke, material yang digunakan dalam praktikum kali ini ada besi siku yang digunakan sebagai besi L. Lalu ada square hollow ukuran 25 x 25 mm digunakan sebagai part rangka H. Lalu ada besi square hollow ukuran 20 x 20 mm digunakan untuk part union jack. Lalu ada besi round hollow ukuran diameter 20 mm digunakan sebagai rangka sandaran, kaki sandaran, lengan meja, serta round lengan meja. Selanjutnya ada besi round hollow diameter 25 mm yang digunakan sebagai round plat meja. Dan yang terakhir ada material plat dengan tebal 2 mm yang digunakan sebagai plat union jack, plat meja, serta plat sandaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan perkakas tangan apa saja yang akan digunakan pada modul 1 stasiun Benchmark. Pada PPTI 2 ini terdiri dari beberapa alat, yaitu seperti pertama hacksaw yang digunakan untuk memotong benda kerja. Hacksaw sendiri memiliki dua mata gergaji yaitu ukuran 24 dan 18 teeth per inch, di mana ukuran 24 itu digunakan untuk memotong material besi dan baja, sedangkan 18 digunakan untuk memotong material jenis aluminium. Selanjutnya ada alat yaitu angle grinder, yang mana di sini angle grinder berfungsi sebagai menghaluskan dan dapat untuk memotong benda kerja. Untuk dapat menghaluskan biasanya digunakan grinding wheel, sedangkan untuk memotong benda kerja digunakan untuk cutting wheel. Selanjutnya yaitu ada ruler penggaris, yang mana penggaris ini berfungsi untuk mengukur benda kerja. Penggaris ini memiliki ketelitian sebesar 0,5 mm. Selanjutnya ada alat yaitu scriber tools, yang mana alat ini berfungsi untuk menitik atau menggores permukaan benda kerja sehingga dihasilkan goresan atau gambar pada benda kerja seperti baja berkakas, jadi untuk menandai. Selanjutnya yaitu ada punch, yang mana punch ini berfungsi untuk menitik pusat dan menitik garis, digunakan untuk menghasilkan tanda tipis pada benda kerja. Selanjutnya ada hammer, yang mana palu yang kepalanya terbuat dari baja yang berfungsi untuk menempa benda kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada rubber mallet, yang mana adalah palu dengan permukaan kepala berbahan lunak seperti plastik karet yang berfungsi untuk memasang benda kerja pada mesin fry, scrub, dan lain-lain.
Selanjutnya ada kikir gepeng yang berguna untuk meratakan, membuat bidang sejajar tegak lurus. Selanjutnya ada kikir segi empat yang berguna untuk membuat bidang agar rata siku antara bidang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kikir segitiga yang berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat atau lebih besar. Selanjutnya yaitu kikir setengah bulat yang berguna untuk menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung. Dan terakhir yaitu kikir bulat yang berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat. Lalu ada alat yaitu water pass yang mana untuk menstabilkan atau seimbangkan titik berat suatu benda kerja pada operasi. Dan terakhir ada meteran yang berfungsi untuk mengukur suatu benda kerja sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Baik, part yang akan dibuat pada stasiun benchwork antara lain ada Union Jack. Dalam proses pembuatan Union Jack menggunakan besi square hollow ukuran 20 x 20 dengan rangkaian besi 375 mm sebanyak 2 buah, lalu besi ukuran 355 mm sebanyak 2 buah, lalu besi ukuran 147,5 mm sebanyak 2 buah, serta besi ukuran 335 mm 1 buah. Selanjutnya untuk part rangka H menggunakan besi ukur square hollow ukuran 25 x 25 mm dengan ukuran 540 mm sepanjang 2 buah, sepanjang 320 mm sebanyak 2 buah. Selanjutnya untuk part rangka sandaran digunakan material round hollow berdiameter 20 mm dengan ukuran panjang 205 mm. Lalu untuk panjang dari antar titik ini 370 mm, serta untuk proses pembendingan pada sudut sini sebesar 90 derajat sebanyak 2 bendingan, serta untuk bendingan bagian bawah sebesar 95 derajat sebanyak 2 buah bendingan. Selanjutnya untuk part kaki sandaran juga menggunakan material round hollow ukuran diameter 20 x 20 mm dengan panjang 277,5 mm, serta untuk proses pembendingannya 125 mm lalu dibending sebesar 95 mm. Selanjutnya panjang sisanya sebesar 340 mm. Selanjutnya menggunakan material plat besi dengan tebal 2 mm digunakan untuk membuat plat Union Jack dengan ukuran masing-masing sisi 100 mm. Selanjutnya ada pembuatan plat meja dengan berbentuk segitiga dengan kedua sisi sebesar 190 mm dan sisi sisanya 260 mm. Oke, langkah pertama dalam stasiun benchworking adalah penandaan benda kerja. Nah, penandaan benda kerja itu bertujuan untuk menentukan ukuran yang tepat sebelum pemotongan dilakukan. Nah, dalam penandaan sendiri ada 2 metode. Yang pertama ada metode 1 sisi dan yang kedua ada penandaan 4 sisi. Penandaan metode 1 sisi itu bertujuan untuk pemotongan dengan angle grinder, sedangkan penandaan 4 sisi digunakan untuk pemotongan dengan hacksaw. Peralatan yang digunakan untuk proses penandaan ada meteran. Meteran sendiri untuk mengukur ukuran yang akan dibutuhkan. Lalu ada spidol sendiri untuk memperjelas garis goresan. Lalu ada scriber tool itu untuk menggores benda kerja. Dan terakhir ada penggaris siku untuk menarik titik penanda agar lurus. Oke, di sini saya akan mencontohkan penandaan pada part Union Jack, di mana part Union Jack sendiri berukuran 375 x 355 mm. Oke, sekarang saya akan menandai besi ini dengan panjang 370 mm. Kemudian diberi allowance sebesar 5 mm. Kemudian kita tarik garis dengan besi L. Kemudian kita perjelas dengan spidol.
Oke, ini adalah contoh penandaan satu sisi. Oke, sekarang kita masuk ke penandaan 4 sisi. Penandaan 4 sisi sendiri sebenarnya sama dengan penandaan satu sisi. Hanya saja penandaan ini dilakukan ke semua sisi dari besi. Ini kita tandai seperti tadi, 370 mm, lalu kita tambah allowance sebesar 5 mm. Lalu kita tarik garis dengan penggaris siku. Lalu kita perjelas dengan spidol. Oke, berikut adalah hasil dari penandaan 4 sisi. Jadi, keempat sisi benda kerja kita tandai agar mempermudah saat proses pemotongan menggunakan hacksaw agar hasilnya tetap presisi. Selanjutnya ada alat yang bernama fish bench atau yang biasa disebut dengan ragum, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menjepit suatu benda kerja pada waktu pekerjaan mekanik, seperti mengikir benda kerja, memotong dengan menggunakan hacksaw, dan lain-lain. Ragum ini memiliki beberapa bagian-bagian seperti pada bagian ini, yaitu bagian main screw dan handle untuk memajukan dan menyempit benda kerjanya. Lalu di sini ada namanya vice body. Lalu di sini ada yang namanya jaw plate, yaitu untuk meletakkan alatnya itu untuk menjepit, dan terakhir yaitu di sini rahang atasnya ini yang bernama sliding jaw. Baik teman-teman praktikan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara setup mesin angle grinder. Oke, langsung saja. Pertama kali sebelum kita memasang angle grinder, pastikan dulu kita dalam keadaan safety seperti kaos tangan, wear pack, masker, dan kacamata. Oke, selanjutnya langsung aja kita pasangkan dahulu guard wheel untuk angle grinder, yang mana guard wheel ini berfungsi untuk melindungi diri kita dari percikan api pada saat pengoperasian menggerinda. Oke, setelah itu kita pasangkan inner kecil ini, dimana kita tempatkan bagian cembung ke arah menghadap ke atas. Lalu kita pasangkan seperti ini sampai udah terpasang pada posisinya. Selanjutnya kita memasang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada cutting wheel untuk memotong atau grinding wheel untuk menghaluskan suatu benda kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan memotong, kita menggunakan cutting wheel. Kita memasangnya seperti yang bergambar ini, menghadap ke bawah. Jadi kita pasangkan sini. Setelah itu kita paskan, kita posisikan. Oke. Setelah itu kita akan pasangkan outer. Outernya tadi cara pemasangannya juga sama, yang mana kita tempatkan bagian cembung ke arah menghadap ke atas. Oke, kita kencangkan. Selanjutnya step terakhir, kita butuh kunci untuk mengencangkan angle grinder dengan cara kita memencet bagian belakangnya ini terlebih dahulu, lalu kita putar searah jarum jam untuk mengencangkan posisi angle grinder ini. Oke, apabila sudah terkencang, maka angle grinder sudah siap untuk digunakan. Oke, setelah kita setup tadi, kita colokkan ke saklar listrik grindernya, lalu kita pegang dengan dua tangan, dan ini kita posisikan untuk ke agak kanan supaya tidak terhindar dari percikan api. Langsung kita potong.
Setelah itu besi sudah terpotong, maka angle grinder kita tempatkan untuk menghadap ke arah atas. Jangan kita taruh menghadap ke arah samping karena ditakutkannya akan membahayakan sekitar, karena tombol ini bisa sewaktu-waktu terpencet secara tidak sengaja. Selanjutnya sudah terpotong. Mungkin kenapa tidak lurus ini, karena pada saat kita pemotongan tadi posisi kita tidak lurus, ada miring berapa derajat sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal, tidak lurus begitu. Oke, setelah benda terpotong menggunakan angle grinder, lalu kita dapatkan benda kerjanya, kita rekatkan dengan ragum. Ini posisinya bebas sesuai dengan kenyamanan kita dan keenakan kita. Kita bisa posisi tidur seperti ini, kita kencangkan, atau seperti posisi menghadap ke atas, tergantung posisi enak kita lah yang mana. Selanjutnya kita tahu bahwa benda setelah kita angle grinder tadi ada bagian-bagian yang tidak rata, lalu kita ratakan dengan menggunakan kikir. Kita meratakan dengan kikir searah, berarti kurang oke, sudah kencang, kita ratakan. Kita bisa meratakan permukaan dan juga bisa meratakan permukaan dalamnya, sudut-sudut dalamnya. Maka kita menggunakan kikir segitiga untuk meratakan supaya bagian-bagian yang tidak rata di bagian dalam bisa terselesaikan atau bisa rapi. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan dengan menggunakan 4 sisi, pemotongan 4 sisi menggunakan hacksaw. Oke, hacksaw ini seperti ini atau biasa disebut dengan gergaji. Pada hacksaw sendiri terdapat 2 jenis mata gergaji, yaitu pertama ada yang berukuran 24 TPI atau tit per inch dan 18 TPI atau tit per inch. Yang mana 24 TPI ini berfungsi atau berguna untuk memotong material berbahan atau berjenis baja dan besi, sedangkan 18 TPI ini berfungsi untuk memotong material berjenis aluminium. Selanjutnya kita akan memasang bagaimana cara setup yang benar. Oke, pertama kita siapkan dulu hacksaw-nya, lalu kita pasangkan. Karena material kita adalah square hollow, kita akan memakai 24 TPI ini. Kita pasangkan, kita rekatkan dua ini, kita rekatkan dua bagian ini. Oke, dengan arah gergaji, arah mata gergaji ke depan gergaji depan. Selanjutnya setelah sudah terpasangkan oleh pengait ini, kita kencangkan bagian depan dan kita kencangkan bagian belakang. Kita kencangkan bagian belakang dan bagian depan. Bagian belakang sudah kencang, bagian depan selanjutnya juga kita kencangkan. Oke, setelah mata gergaji tidak bergerak, sudah kuat, maka hacksaw ini sudah siap digunakan untuk pemotongan. Selanjutnya kita akan melakukan proses hacksaw, di mana pada case kali ini posisi dominan saya adalah kanan, sehingga
posisi yang harus dilakukan adalah kaki kiri ke depan, terus kaki kanan memegang gagangnya dan tangan kanan memegang hacksaw-nya. Lalu kita membuat tanda terlebih dahulu, goresan terlebih dahulu pada benda kerja. Kita melakukan dengan sudut 45 derajat agar lebih efektif dalam proses pemotongannya. Perlu diingat, dalam proses pemotongan ini kita menggunakan satu arah dan menggunakan bahu. Jadi tubuh tidak perlu bergerak gini-gini, tapi bahu saja. Langsung saja kita mulai. Oke, setelah sisi atas sudah mulai terpotong, selanjutnya kita balik benda kerja ini sisi selanjutnya. Kita balik sisi ini, lalu kita kunci lagi, lalu kita potong seperti tadi. Kita membuat tanda terlebih dahulu. Oke, begitu seterusnya sampai semua sisi terpotong penuh. Dan besi sudah terpotong. Mungkin kita dapat melihat dalam menggergaji ini besi terpotong, hasilnya kurang lurus dikarenakan pada saat saya tadi menggergaji posisinya tidak lurus, mungkin sedikit melenceng sehingga dihasilkan output yang miring pada bagian square hollow ini. Untuk itu teman-teman semua ketika nanti dalam penggergajian hacksaw harus dalam keadaan posisi lurus. Oke, sekarang ini ada mesin meter saw. Mesin meter saw ini berfungsi untuk memotong benda kerja yang memiliki sudut. Nah, bagian-bagian dari mesin meter saw terdiri dari ada press button, itu untuk menghidupkan atau mematikan benda kerja. Lalu di sini ada wheel guard untuk melindungi mata pisau. Lalu di sini ada table untuk meletakkan benda kerja. Lalu di sini ada meter adjust, ini untuk menentukan sudut yang akan dibutuhkan memotong benda kerja, serta di sini ada klem untuk mencepit benda kerjanya. Oke, sekarang kita akan proses memotong benda kerja. Di sini saya sudah menyiapkan besi round hollow berdiameter 20x20 untuk pembuatan part kaki sandaran. Sebelumnya saya sudah menyalakan mesin meter saw. Selanjutnya kita hidupkan. Oh ya, di sini untuk proses pemotongannya kita menggunakan sudut 90 derajat. Sekarang proses untuk menghidupkan. Oke. Nah, berikut adalah hasil dari pemotongan besi round hollow berdiameter 20x20 dengan panjang 649 mm. Oke, di sini masuk ke proses bending. Nah, proses bending sendiri saya sudah ada besi round hollow berdiameter 20 mm setelah dari pemotongan menggunakan meter saw. Nah, di sini selanjutnya akan dibending menggunakan alat bernama manual pipe bender. Nah, proses bending itu sendiri adalah proses pembengkokan suatu benda kerja menggunakan mesin bernama manual pipe bender dengan penekanan hidrolik.
Nah, bagian-bagian dari manual pipe bender sendiri ada klem di sini untuk memasukkan dan mencekam benda kerja. Lalu di sini ada penjepit untuk mencekam dan menjepit suatu benda kerja. Lalu di sini ada bend dice, ini adalah busur untuk membengkokkan suatu benda kerjanya. Lalu di sini ada tuas, ini berfungsi untuk mengarahkan derajat atau sudut dari pembengkokan benda kerja. Lalu untuk alat yang dibutuhkan dalam proses bending ada meteran untuk menentukan ukuran dari benda kerja. Lalu ada spidol untuk menandai ukuran tersebut, dan terakhir ada water pass untuk menentukan agar suatu benda kerja tersebut tetap dalam posisi datar. Oke, sekarang kita masuk ke proses bendingnya. Sebelum membending, kita menentukan ukuran sebelum dibendingnya. Di sini ukuran lurusnya adalah 125 mm. Lalu kita beri allowance sebesar 3 mm. Oke. Setelah kita tandai, kemudian kita masukkan benda kerja ke dalam manual pipe bender. Nah, pastikan garis ini tepat berada di klem. Lalu kita kunci. Apabila sudah tidak bisa bergerak, itu tandanya ini sudah berada di titik 0. Selanjutnya kita akan membending sebesar 90 derajat. Sebelum membending, kita letakkan water pass pada sisi. Pastikan untuk gelembung cairannya ini tepat berada di tengah. Apabila gelembungnya sudah berada di tengah, itu tandanya benda kerja dalam posisi datar. Kemudian kita sambil menahan water pass, kita dorong tuasnya. Ini kita tarik hingga sudut 90 derajat. Oke, ini bisa dilihat udah mencapai sudut 90 derajat yang terlihat di kertas. Kemudian kita lepaskan benda. Nah, berikut merupakan hasil dari proses bending untuk part kaki sandar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mesin yang bernama meter saw. Mesin ini hampir sama dengan mesin meter saw yang tadi, tapi ini ada bagian-bagiannya, ada motor, lalu ini sama ada wheel guard, lalu sini ada tuas, lalu di sini ada ragum untuk mencekam benda kerjanya. Selanjutnya, oke, untuk pemotongan besi aluminium 6061 kali ini akan menggunakan allowance sebesar 3 mm. Oke, berikut merupakan hasil dari pemotongan besi aluminium 6061 yang nantinya akan masuk ke proses milling. Oke, selanjutnya kita pada bagian ini kita akan memotong bagian plat besi menggunakan alat ini yang bernama nibbler. Langkah untuk setup nibbler yaitu pertama kita kencangkan dulu menggunakan kunci L pada mata pisaunya. Pastikan mata pisau ini kencang terlebih dahulu. Oke, setelah kencang kita hubungkan ke saklar listrik. Setelah itu kita melakukan proses nibbler. Baik, selanjutnya kita akan memotong plat besi ini menggunakan nibbler. Sebelum itu dalam proses pemotongan menggunakan nibbler kita perlu menentukan ukuran dari benda kerja terlebih dahulu. Di sini sudah saya ukur tadi untuk plat bawah yaitu 100 mm dikali 100 mm. Langsung saja kita potong. Sebelum kita memotong kita harus memegang nibbler dua tangan. Selanjutnya nanti kita juga akan menahan kaki sebagai
tumpuan agar nibbler tidak banyak dan tidak terlalu bergetar. Oke, langsung saja kita mulai dari proses nibbler ini. Setelah sisi satu sudah terpotong penuh, kita melanjutkan untuk sisi kedua. Kita menggunakan sisi ini untuk kita potong. Langsung kita potong menggunakan dua tangan dan langsung kita potong. Oke. Plat besi sudah terpotong. Di sini kita ketahui bahwa terdapat kekurangan dari menggunakan nibbler ini. Walaupun nibbler ini tajam dan dapat memotong dengan lurus, tapi nibbler di sini juga mempunyai kekurangan, yaitu pada saat pemotongan nibbler hanya bisa satu arah, dan pada hasilnya kita dapat melihat permukaan dari plat besi sedikit bengkok, tidak rata, sepenuhnya rata. Begitu. Setelah plat dipotong, selanjutnya masuk proses pengamplasan atau perapian sisi-sisinya menggunakan mesin bench grinder. Di sini sudah saya tandai untuk yang berwarna putih ini harus dihilangkan menggunakan plat ini dan membuat sisinya menjadi bengkok. Untuk bagian-bagian dari bench grinder itu yang pertama ada fine grinding wheel, ini adalah mata gerinda. Lalu di sini ada tool rest untuk mengistirahatkan atau meletakkan benda kerja. Lalu di sini ada on off button untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Lalu di sini ada lighted eye shield untuk melindungi mata dari serpihan besi. Lalu di sini ada wheel guard untuk memposisikan dari mata gerindanya. Oke, sekarang masuk ke proses bench grinder. Pertama kita hidupkan mesinnya. Lalu pastikan kita menghilangkan bagian putih-putihnya. Dan posisinya adalah turun ke bawah mengikuti arah. Oke, begini hasil dari plat Union Jack, di mana sisi-sisinya menjadi berbentuk chamfer, melengkung.